50 juta untuk kegiatan 17 Agustus di sekolah. Nah ini kegedean ini mah. Kasih 20 juta aja, 30 jutanya masuk kantong gua. Baik Pak, 20 juta untuk kegiatan kita di 17 Agustus saya terima ya Pak. Habis ini saya langsung salurkan ke siswa kita. Wah 5 juta ya Pak. Padahal kita proposalnya cuma minta 4 juta loh Pak. Ya, jadi kayak gini Pak, boleh nggak kalau kita kan panitia kan juga capek kan Pak. Jadi boleh nggak lebihnya kalau kita ngurus-ngurus acara nanti kita beli makanan untuk panitia gitu Pak. Biar semuanya juga seneng ngurusin acara ini Pak. Oh ya boleh dong, kalian kan panitia juga capek juga. Lagian sekolah juga mau apresiasi kerja kalian kan. Jadi 1 jutanya beli makanan aja untuk kalian ya. Wah boleh, asik. Makasih ya Pak. Iya sama-sama nak. 5 juta udah girang banget. Padahal duitnya udah gua makan separoh. Lebih malah. Lagian 20 juta gede amat untuk acara sekolah kayak gini doang. Apa? 5 juta? Pak, jadi gini Pak, saya kasih ke Bapak kan 20 juta. Saya bisa jelasin Pak. Jadi 20 juta itu kemarin kan yang itu Pak. Aduh sumpah Pak, kecewa saya Pak. Cemas kau deh, padahal duitnya udah gua tilep duluan. Kalau beneran ada zombie, ngeri banget ini. Ini serem. Ada loh jamur yang bisa bikin jadi zombie. Zombie? Zombie beneran ada? Ya ada lah. Beneran ada? Ada. Namanya jamur cordyceps dari Brasil. Jamur ini biasa menginfeksi serangga seperti semut, belalang, dan lain-lain. Spora jamur masuk ke tubuh serangga dan mulai menyebar ke sistem syaraf dan otak. Setelah otak inangnya berhasil dikuasai, jamur mulai mengendalikan tubuh inangnya untuk pergi ke tempat yang cocok untuk bertumbuh jamur seperti batang pohon dengan kelembapan tertentu. Setelah itu, jamur tumbuh keluar dari tubuh serangga dan mulai melepas spora untuk korban berikutnya. Serem banget. Jamurnya tumbuh di mana aja tuh? Jamur cordyceps biasanya ditemui di hutan tropis atau subtropis seperti Brasil, Cina, dan Thailand. Jangan-jangan bentar lagi jamurnya ada di Indonesia ini. Aduh, gawat kalau kena manusia gawat ini. Enggak kok, jamur ini cuma bisa menginfeksi serangga, nggak manusia. Oh, masa sih? Ntar nular lagi. Soalnya gua punya jamur ini. Nih, coba lihat nih. Mana coba lihat? Ini mah panu, Makanya sering-sering mandi. pedes dulu. Jagung, bakar jagung nggak? Malam ini bakar jagung, ayo bakar jagung ya, ayo bakar jagung. Jagung? Ya kan malam ini malam tahun baru bakar jagung, makanya ayo bakar jagung. Oh, kalau di Indonesia malam tahun baru bakar jagung Ya gitu? iya bakar jagung, ayo. Biar apa tuh? Biar dimakan bareng-bareng tahun baru biar kenyang gitu, tapi pakai duit dulu ya beli jagungnya. Gua tanggal tua nih, lapar banget beli jagung. Kita nggak bakar jagung kalau di Spanyol, tapi kita makan 12 anggur kalau malam tahun baru. 12 buah doang mana kenyang. Beli sekilo, makan sekilo nih biar kenyang nih tahun baru, biar kenyang. 12 anggur itu melambangkan 12 bulan ke depan. Kita makan biar kita beruntung. Kalau di Italia, kita nggak pakai anggur, kita nggak pakai jagung, tapi kita pakai sempak merah. Sempak merah. Ini makan juga tuh. Enggak, dipakai aja. Kita kalau malam tahun baru pakai sempak merah biar beruntung. Mending ke Finlandia aja. Kita pas tahun baru meramal pakai timah panas. Gimana tuh? Kita lelehkan timah, lalu timahnya dituangkan ke air dingin. Bentuk bekuannya ditafsirkan sebagai ramalan masa depan. Oh ya udah, ramal gua aja. Ramal kesemakan dong. Oke, gampang. Tuangkan timahnya. Wah, kok bentuknya? Kenapa tuh? Nih. Bentuknya nggak ikut-ikutan. Senang banget siang hari kayak gini. Soalnya kena sinar matahari. Negara kami rata-rata terkena sinar mataharinya cuma sekitar 840 jam atau perharinya cuma 2,4 jam. Jadi enak banget. Habis sholat subuh langsung sholat isya. Kena matahari seseneng itu. Ke Indonesia aja. Malam juga berasa siang. Panas. Dengan kemajuan teknologi di bidang pertanian di negara kami bisa menanam apa saja termasuk pisang walaupun tempat kami ini banyak padang pasir. Hebat kan? Yelah cuma pisang lebay banget loh. Di Indonesia pisang tuh cuma jadi makanan burung. Iya, negara OE punya matahari sendiri loh. Itu negara OE buat untuk jadi sumber energi. Di negara gua banyak cek matahari. Tiap kota juga ada. Itu cuma satu kan. Negara I punya Starlink. I bisa internetan di mana saja di alam gaib sekalipun tetap bisa dengan kecepatan tinggi. Ya, kalau Starlink banyak di Indonesia dari dulu juga. Lu mah ketinggalan negara lu. Nah,
Tuh ada tuh Starling. Bang, cappuccino 1 bang. Udah lama punya Starling. What the fuck? Kulit sapi sangat mahal di Italia. Merek-merek seperti Gucci, Prada sering sekali memakai kulit sapi untuk produk mewah mereka. Satu tas dari kulit sapi ini saja harganya 17 sampai 80 juta rupiah. Kulit sapi jadi tas. Mending foto kecil-kecil aja terus digoreng nih. Jadi kerupuk kulit sapi nih. Tas kalian 80 juta. Gua kunyah-kunyah. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, kita cuma makan ikan filet di sana. Kita tidak pernah makan kepala ikan karena dinilai kurang estetik. Jadi, kepala ikan, insang, perut-perut ikan itu cuma untuk makan hewan atau pupuk saja. Estetik gak bikin kenyang. Bagian ikan yang paling enak itu ya kepalanya nih. Enak banget nih. Pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, narapidana dan budak di Amerika dipaksa makan lobster karena lobster dianggap sebagai makanan yang sangat menjijikkan, hina, dan rendah karena bentuknya seperti serangga. Mau dong dipaksa makan lobster. Di sini lobster mahal banget. Mau. Abad ke-17 bukan sekarang. Ya. Unicorn lagi. Kok unicorn semua sih isinya di sini? Ya iyalah, soalnya unicorn itu simbol kebanggaan orang Skotlandia. Hewan nasional kita aja, ya unicorn. Hewan mitos kayak gitu malah jadi hewan nasional. Jangan sembarangan ngomong ya. Unicorn itu simbol kekuatan dan kebebasan orang Skotlandia karena dianggap hewan yang kuat, terus nggak ada yang bisa jinakin unicorn. Kuat apaan? Ya gimana mau jinakin? Orang hewannya nggak ada. Emang lo pernah lihat? Belum. Nah tuh kan. Ya tuh karena dia tuh terlalu cepat buat dilihat manusia. Orang yang bisa lihat unicorn itu cuma orang yang berhati murni kayak gitu katanya. Ingat katanya. Yang bisa lihat hewan itu ya orang yang halu. Hewan mitos kayak gitu aja dipercaya banget sih. Ya karena unicorn mempresentasikan sifat orang Skotlandia gitu. Makanya dia jadi hewan nasional. Lah orang-orang lu malah percaya kuntilanak, tuyul, babi ngepet. Cuma beda. Jin, setan, makhluk jadi-jadian tuh emang ada. Serem. Tuh kan sama aja berarti. Babi ngepet tuh ya harusnya jadi hewan nasional negara lu. Soalnya sama sikapnya kayak kalian. Suka maling. Malingin rakyat sendiri malah. Ngeri. Jangan sembarangan ngomong. Lu yang duluan. Selamat datang di Timor Leste Maret. Selamat belanja kakak. Timor Leste. Kayaan juga Indonesia kemana-mana. Saya borong semuanya nih. Nih banyak nih. 100.000 nih banyak nih. Udah bisa pakai rupiah di sini kakak. Mah banget. Hah? Terus di sini pakai apa belanjanya? Pakai dolar Timor Leste. Belagu banget. Dolar Amerika dong kakak. Waduh, kok pakai dolar Amerika sih? Ini gua di Timor Leste bukannya. Kita Timor Leste termasuk negara baru. Jadi daripada kita repot-repot bikin duit baru, mending kita pakai duit yang sudah ada kakak. Ya Allah, dapat dikit dong 100.000 kalau gitu. Jadi mau beli apa kakak? Indomie? Ada di Indonesia. Piko? Mau? Piko lagi. Di Indonesia banyak mbak. Beli teh botol kakak lagi promonya beli 1 dapet aku. Di Indonesia semua sih di sini emang gitu kakak. 60-70% produk yang kita pakai di Timor Leste itu masih berasal dari Indonesia. Jadi wajar di sini banyak produk Indonesianya. Nggak jadi. Mending belanja di Indonesia aja nih. Pasti mahal juga pakai dolar kan nih. Lu tadi sok kayak banget lu. Jajan di sini nggak? Iya jajan kok. Ada kuaci nggak? Aduh. Kenapa nih? Kenapa nih? Oh, boneka yang di film itu ya? Bukan, itu versi yang film. Yang asli itu ini. Lucu apaan? Ini beneran boneka kutukan. Banyak orang yang bilang boneka ini dirasuki sama roh jahat. Banyak orang yang celaka kalau di dekat boneka ini gitu. Tour Devils on the Run yang menampilkan boneka Annabelle dimulai pada awal Mei tadi 2025. Turnya bakal